lagi. Di sini kami akan membahas yaitu sejarah mengenai kerajaan Islam di Riau. Selamat menyaksikan. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tompires adalah Kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri. Sebelum bercorak Islam, ketiga kerajaan tersebut merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Melayu dan Singasari, Majapahit. Setelah Kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran, ketiga kerajaan memiliki hubungan dengan Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah atau Raja Malaka Islam, ketiga kerajaan dikuasai oleh Kerajaan Malaka Islam. Kerajaan Siak. Kerajaan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Menurut berita Tompires, Kerajaan Siak menghasilkan padi, madu, timah, dan emas. Pada awalnya, Kerajaan Siak merupakan kerajaan bawahan Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kerajaan Siak menghasilkan padi, madu, lilin, rotan, bahan-bahan apotek, dan banyak emas. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Siak Sri Indrapura. 1. Raja Abdullah Sultan Khoja Ahmad Shah. Saat itu, Kerajaan Siak masih berada di bawah kekuasaan Malaka. Raja Abdullah adalah raja yang ditunjuk oleh Sultan Johor untuk memimpin dan memerintah Kerajaan Siak. 2. Raja Hasan Putra Ali Jala Abdul Jalil. Pada masa pemerintahnya, Belanda berhasil menguasai Malaka. Dengan demikian, Kerajaan Siak terikat politik, ekonomi, perdagangan Foch. Semua timah yang dihasilkan Siak harus dijual ke Foch. Pada tanggal 14 Januari 1674, diteken perjanjian antara Foch dengan Kerajaan Siak yang isinya sangat merugikan Siak, yang isinya adalah monopoli timah oleh Foch. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang ketiga, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah 1723 sampai 1748. Beliau akrab juga disebut Raja Kecik. Raja Kecik adalah anak dari Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II. Dengan Ecikpong, beliaulah yang mendirikan Kerajaan Siak yang berdaulat, bukan di bawah kekuasaan Malaka lagi. Ia meluaskan daerah kekuasaannya sambil terus memerangi Foch. Keempat, Sultan Said Ali 1784 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil mempersatukan kembali wilayah-wilayah yang memisahkan diri. Pada tahun 1811, ia mengundurkan diri dan digantikan oleh anaknya Tengku Ibrahim. Kelima, Sultan Asyadis Syarif Ismail Jalin Jalauddin 1827 sampai 1864. Pada masa pemerintahannya, Siak mengalami kemunduran dan semakin banyak dipengaruhi politik penjajahan Hindia sampai Belanda. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang keenam, Sultan Asyadis Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin 1889 sampai 1908. Pada masa pemerintahannya dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak, dan istana ini diberi nama Istana Asraya Hashimiyah yang dibangun pada tahun 1889 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim. Ini Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Sultan Syarif Kasim yang kedua. 7. Syarif Kasim Tasi atau Sultan Syarif Kasim yang kedua pada tahun 1915 sampai 1945, bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Siak Sri Indrapura sampai sekarang tetap diabadikan sebagai nama ibu kota dari Kabupaten Siak, dan balai kerapatan tinggi yang dibangun
pada tahun 1886 serta Istana Siak Sri Indrapura yang dibangun pada tahun 1889 masih tegak berdiri sebagai simbol kejayaan masa silam, termasuk tari Zapin Melayu dan tari olong-olong yang pernah mendapat kehormatan menjadi pertunjukan utama untuk ditampilkan pada setiap perayaan di Kesultanan Siak Sri Indrapura. Begitu juga nama Siak masih melekat merujukan kepada nama sebuah sungai di Provinsi Riau sekarang, yaitu Sungai Siak bermuara pada kawasan timur Pulau Sumatera. Kerajaan Kampar, Kesultanan Pelalawan atau Kerajaan Pelalawan 1725 Masehi sampai 1946 Masehi yang sekarang terletak di Kabupaten Pelalawan, Riau. Periode pemerintahan di Pelalawan dibagi menjadi dua, periode pra-Islam dan pasca-Islam. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekan Tua. Sementara pada era Islam ada 3 kali pergantian nama, dari Pekan Tua Kampar, kemudian Tanjung Negeri, dan terakhir Pelalawan. Kerajaan ini eksis dari tahun 1380 hingga 1946. Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah 1456 sampai 1477 Masehi menyerang Kerajaan Pekan Tua dan Kerajaan Pekan Tua dari kalahan. Kemudian Sultan mengangkat Menawar Shah sebagai Raja Pekan Tua. Pada upacara menemukan bahwa Kerajaan Pekan Tua berubah menjadi Kerajaan Pekan Tuan Kampar. Berikut ini urutan penguasa di Pelalawan sejak era Islam. Kerajaan Pekan Tua Kampar 1505 sampai 1675. 1. Menawar Shah 1505 sampai 1511. 2. Raja Abdullah 1511 sampai 1515. 3. Sultan Mahmud Shah 1. 1256 sampai 1528. 4. Raja Ali atau Sultan Alauddin Riayat Shah 2. 1528 sampai 1530. 5. Tun Perkasa atau Raja Muda Tun Perkasa 1530 sampai 1551. 6. Tun Hitam 1551 sampai 1575. 7. Tun Megat 1575 sampai 1590. 8. Raja Abdurrahman atau Maharaja Dinda 1590 sampai 1630. 9. Maharaja Lela I atau Maharaja Lela Utama 1630 sampai 1650. 10. Maharaja Lela Bangsawan 1650 sampai 1675. Sultan Abdul Jalil Shah, cucu Sultan Abduddin Shah II, Raja Kampar. Tun Magat di Kerajaan Pekan Tua Kampar meminta salah seorang keturunan Sultan Alauddin Riayat II kembali ke Pekan Tua Kampar untuk menjadi raja. Sekitar tahun 1590 Masehi, Raja Abdurrahman dinobatkan menjadi Raja Pekan Tua Kampar dengan gelar Maharaja Dinda 1590 sampai 1630 Masehi. Selanjutnya beliau memindahkan pusat kerajaan Pekan Tua Kampar dari Pekan Tua ke Bandar Tolam. Setelah mengangkat Maharaja Dinda diganti oleh putranya Maharaja Lela I yang bergelar Maharaja Lela Utama 1630 sampai 1650 Masehi. Tak lama kemudian beliau pun mengangkat dan digantikan oleh putranya Maharaja Lela Bangsawan 1650 sampai 1675 Masehi. Selanjutnya digantikan putranya Maharaja Lela Utama 1675 sampai 1687 Masehi. Pada masa pemerintahan Maharaja Lela Utama, ibu kota kerajaan berpindah ke Sungai Nilu
Kerajaan itu dinamakan Kerajaan Tanjung Negeri setelah beliau digantikan Maharaja Wangsa Jaya. 986 sampai 1901 Masehi, Mangkat digantikan oleh putranya Maharaja Muda Lele. 1691 sampai 1020 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya Maharaja Dinda. 1720 sampai 1750 Masehi. Pada masa Maharaja Dinda sekitar tahun 1725 Masehi terjadi pemindahan pusat kerajaan Pekantua Kampar ke Sungai Rasa. Salah satu anak Sungai Rasa, Kampar, dan nama kerajaan Pekantua Kampar digantikan menjadi Kerajaan Pelalawan. Setelah beliau mangkat, digantikan putranya Maharaja Lele Bungsu 1750 sampai 1775 Masehi, yang berhasil membuat hubungan dagang dengan daerah sekitarnya. Kemudian kerajaan tersebut tunduk kepada Kerajaan Siak, dan pada 4 Februari 1879 dengan tradisinya perjanjian pengakuannya, Kampar berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Sejak itulah Kerajaan Kampar mengalami kemunduran. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kerajaan Indragiri berdiri sejak tahun 1298. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang. Kerajaan ini berkembang karena kerajaan ini bercorak Islam pada abad ke-15. Sebelumnya, kerajaan ini merupakan bawahan Fazal dari Kerajaan Bagaruyung dan sekaligus merupakan kawasan pelabuhan. Kemudian kerajaan ini diperebutkan oleh Kesultanan Jambi, Kesultanan Siak, dan Kesultanan Aceh. Sampai tahun 1515, berdasarkan catatan perjalanan Tom Pires, dalam Suma Oriental, kawasan Indragiri masih disebutkan sebagai kawasan pelabuhan Raja Minangkabau. Namun, kerajaan ini diberi kebebasan mengatur urusan dalam dan luar negerinya sendiri. Wilayah kerajaan ini dilalui oleh Batang Kuantan atau disebut juga Sungai Indragiri pada kawasan hilirnya, di mana hasil bumi dari kawasan pedalaman Minangkabau dulunya didistribusikan melalui sungai ini yang berhulu pada Danau Singkarak atau sekarang masuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dan bermuara pada kawasan pesisir timur Pulau Sumatera. Raja-raja yang pernah memerintah Indragiri 1298 sampai 1337, Raja Kecik Mambang alias Raja Merlang I. 1337 sampai 1400, Raja Iskandar alias Narasingha I. 1400 sampai 1473, Raja Merlang II bergelar Sultan Jamaluddin Inayat Shah. 1473 sampai 1532, Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah John. Narasingha II bertiga sampai 1532, Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah John. Narasingha II bergelar Jirullah fi Alam. 1532 sampai 1557, Sultan Usuluddin Hasan Shah. 1557 sampai 1599, Raja Ahmad bergelar Sultan Muhammad Shah. 1559 sampai 1658, Raja Jamaluddin bergelar Sultan Jamaluddin Keramat Shah. 1658 sampai 1669, Sultan Jamaluddin Sulaiman Shah. 1669 sampai 1676, Sultan Jamaluddin Modoyat Shah. 1676 sampai 1687, Sultan Usuluddin Ahmad Shah. 1687 sampai 1700, Sultan Abdul Jalil Shah. 1700 sampai 1704, Sultan Mansur Shah.
1641 berada di bawah Kemarajaan Melayu. Kerajaan Indragiri sering berhubungan dengan dagang dengan Malaka. Bahkan saat Malaka berhasil dikuasai Fok, kerajaan Indragiri melakukan perjanjian dengan Fok dengan memperolehkan Fok untuk mendirikan kantor dagang di wilayah kekuasaan. Hal ini tertuang dalam perjanjian keduanya yang ditandangani pada tanggal 28 Oktober 1664. Pada tahun 1065, Sultan Hasan Sahuluddin Keramat Syah memindahkan ibu kota ke Japura. Namun pada tanggal 5 Januari 1815 dipindahkan lagi ke Rengat oleh Sultan Ibrahim, Raja Indragiri. Pada abad ke-19 muncul perpecahan di kalangan keluarga raja. Raja Syah berselisih dengan Raja Mun dan kemudian berselisih pula dengan Raja Jumahat. Dalam perselisihan ini, Raja Sain meminta bantuan Komponi Belanda sehingga perselisihan dapat direndahkan dan Raja Said berhasil menjadi sultan sebagai balas jasa. Pada tanggal 27 September 1838 ditertandangi Treaty van Fred and Friedrichshafen yang isinya pada dasarnya adalah pengakuan kekuasaan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Kebebasan politik kerajaan Indragiri sejak saat ini dibatasi. Raja-raja Indragiri sesudahnya selalu mendatangani kontrak dengan Hindia Belanda. Raja Hussein yang naik takhta kerajaan pada tahun 1876 juga menandatangani kontrak dengan Belanda, bahkan memberikan sebidang tanah di Rengat sebagai ekstra teritorial pada tahun 1878. Belanda menempatkan seseorang kontrolir di Rengat sejak saat ini. Di pusat kerajaan terdapat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di samping kekuasaan Sultan sendiri. 4 tahun kemudian, kerajaan Indragiri dijadikan suatu afdeling tersendiri. Dalam Keresidenan Riau, asisten residen ditempatkan di Indragiri ketika Sultan Mahmud yang masih kecil naik tahta. Asisten residen Indragiri berkedudukan sebagai wali sultan sampai masa 10 tahun kemudian. Pada tahun 1912, Sultan Mahmud diminta menandatangani Korte Verkalaring yang menyatakan bahwa kerajaan Indragiri jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan Hindia Belanda.